Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan dars Madkhal ila Tasawuf al-Islami. Jadi pengantar ilmu tasawuf oleh Sidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Juma Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling agung, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai juru bicara Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di dalil tentang karamat. Dari dalil Al-Quran sudah selesai. Sekarang kita masuk dalil sunnah tentang karamat. Dalil tentang masalah tawassul. Yes, 113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ammal adillatu minas sunnati nabawiyyati al-mutahharah. Wahid, faminha hadithu rajuli alladhi kana a'ma fa'alimahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yaqul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi li Allahumma syaffi'hu fiyya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tawassul, kemudian perbedaan tawassul dengan syirik, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran dengan Sunnah mengenai masalah tawassul. Di sini jelaskan bahwasanya dalil tawassul dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang buta, salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengeluh kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, doa tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma inni as'aluka. Jadi Allahumma ya Allah, saya meminta kepadamu. Jadi tawassul seperti yang kita jelaskan sebelumnya bukan meminta dan berkeyakinan bahwasanya tempat bertawassul itu akan memberi manfaat dan mudarat. Bukan. Jadi yang memberi manfaat dan mudarat dan yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Wa nafi wa dar. Cuma bertawassul ini merupakan sebab saja, merupakan perantara. Jadi Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya meminta kepadamu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atawajjahu ilaik, kami meminta dan menghadap kepadamu ya Allah. Bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Itu bi ba sababiyah. Jadi bisa babi ay bi wasilati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah.
Jadi ya Allah, saya meminta menghadap kepadamu melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hanya perantara saja, Nabi hanya wasilah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, innama ana qasimun wallahu al-mu'ti. Jadi Nabi, saya hanya membagikan saja, Allah yang memberi. Jadi semua rezeki, semua musibah bencana Nabi datang dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya membagikan saja. Jadi seperti orang kaya kalau memberi sumbangan, ya membagikan itu hanya mungkin mahasiswa atau yang dipercayakan untuk ini bagikan kepada teman-teman Anda. Siapa yang memberi? Orang kaya memberi rezeki, bukan mahasiswa. Dia hanya pengurus saja untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nabi juga demikian. Jadi semua nabi, semua malaikat, semua makhluk di dunia ini hanya wasilah saja. Oleh karena itu Allahu huwal maqsudul kullu. Jadi Allah adalah maksud segala-galanya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Jadi tujuan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain hanya wasilah saja. Semua ibadah yang kita lakukan, puasa, haji, salat, belajar, semuanya wasilah. Untuk apa? Itu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaik bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Ba bisa babi atau dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah. Jadi kenapa kita bertawasul? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rohaniat jasad yang sudah bersih. Beda dengan kita ini. Kita berdoa belum tentu diterima. Tapi mereka yang sudah bersih, sudah suci, lahir batin, begitu berdoa, doanya dikabulkan. Sehingga kita butuh perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, supaya doa itu langsung diterima dan hajat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya kalau kita menghadap ke presiden. Kita ini tidak bisa ketemu presiden, jangan meminta ketemu saya sih, tidak bisa. Mau salaman tidak bisa. Karena presiden tidak mengenal kita, juga sampai ke sana susah. Tetapi kalau kita punya keluarga di kementerian atau wakil presiden, kita bisa menjadikannya sebagai wasilah. Kita bertawasul kepada menteri atau kepada wakil presiden, bahwasanya tolong antar saya ketemu presiden. Setelah sampai ke presiden, kita bisa meminta apa saja. Meminta untuk jadi pegawai, meminta untuk beasiswa, meminta untuk apa, presiden akan kasih. Jadi menteri, wakil presiden hanya wasilah saja. Yang memberikan itu presiden. Demikian pula dengan tawasul dalam agama. Semua nabi, malaikat, ulama, manusia, para guru, pelajaran dan semua ibadah yang kita lakukan semuanya wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk tidak bertawasul. Itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi juga, Nabi Adam bertawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad. Setelah kita berada di depan kubur atau di Sayyidina Maulana Husain, ya Sayyidina Husain, ya Sayyidi Ahmad Dardir, ya Sayyidi Hasan Syashili. Karena mereka mendengar suara kita. Roh itu tidak mati. Yang jasad yang mati adalah jasad, tapi roh keluar tidak, roh itu tidak mati. Jadi kita memberi salam, mereka menjawab salam. Oleh karena itu ketika kita pergi di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiquna nahnu lahikun. Mereka menjawab salam karena mereka mendengar, kita tidak mendengar. Jadi ya Muhammad, inni tawajjahtu bika. Ini tawajjahtu bika ila rabbik. Ini tawajjahtu ila rabbik. Saya menghadap kepadamu
bika, melalui perantara kamu. Ya Rasulullah, bawalah saya menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Pak Menteri, tolong antar saya ke depan Presiden supaya saya bisa mengajukan permohonan saya. Jadi ini tawajjahtu ila rabbika bika, melalui perantara kamu. Fi hajati hadhihi, mengenai kebutuhan saya ini. Ini kan yang datang kepada Nabi orang buta. Saya ini punya masalah, saya tidak bisa melihat. Itu. Fi hajati hadhihi takdi li Allahumma syafi'hu fiyya. Itu takdi li. Jadi kabulkanlah keinginan saya ini. Itu. Allahumma syafi'hu fi, Allahumma ya Allah syafi'hu Nabi sallallahu fiyya. Jadikanlah Nabi itu sebagai pemberi syafaat kepada saya. Jadi tempat bertawas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberi syafaat sesuai dengan Al-Quran dengan hadis. Bahwasanya Nabi, para ulama, syuhada akan memberi syafaat. Itu yang memberi syafaat, dia punya jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita mau masuk di perguruan tinggi, di salah satu perguruan tinggi, yang akan menerima tidak hanya sesuai dengan prosedur, yaitu yang paling tinggi adalah mudir kuliah. Kemudian dosen-dosen yang punya prestasi dan punya pengaruh itu akan diberi jatah satu orang untuk menerima mahasiswa baru, dapat beasiswa. Oleh karena itu, saya sebagai salah seorang dosen di sana yang berpengaruh diberi jatah oleh mudir kampus untuk memberikan beasiswa kepada siapa yang saya kehendaki. Artinya memberi syafaat kepada orang. Jadi bisa menerima beasiswa tanpa melalui seleksi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah memberikan kepada para nabi, para ulama dan syuhada bisa memberi syafaat. Jadi tawasul ini bukan berarti kita berkeyakinan bahwasanya tempat bertawasul baik Nabi maupun Ahlul Bait, para aulia dan sebagainya, ia memberi manfaat dan yang membunuh mudarat. Itu tidak ada yang mengatakan demikian. Itu. Ya ad-dar wan nafi wallahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab akibat. Kita disuruh untuk menempuh akibat. Kalau mau dekat dengan saya, dekatlah kepada orang yang saya cintai. Itu sebab akibat. Anda jika ingin masuk umpamanya tinggal di Buus, Anda bisa saja melobi. Siapa orang yang dekat dengan Masyaikha yang bisa mengantar Anda ketemu dengan Syekh Azhar dan meminta supaya Anda diterima di Buus. Itu namanya syafaat. Itu tanpa melalui proses, tanpa mendapat nilai mumtaz atau jayyid umpamanya. Itu seperti yang dilakukan oleh Gontor sekarang, setiap tahun dapat berapa jatah, itu 50 jatah. Itu tanpa melalui seleksi. Jadi itu yang dimaksud dengan syafaat, bahwasanya hanya perantara semata-mata, tidak lebih dari itu. Namun kesimpulan, keputusan terakhir ada sama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda Tabrani wa ghairihi anna rawi al-hadits Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu 'allama hadha ad-du'a liman talaba minhu at-tawassut lahu fi hajatin 'inda Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Jadi Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, banyak sahabat yang meminta doa ini kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf,
tolong ajarkan saya doa ini seperti yang dialami oleh sahabat sebelumnya. Sayyidina Utsman bin Hunayf itu mengajarkan doa ini setelah Nabi SAW meninggal. Ini artinya apa? Bahwasanya tawassul kepada Sayyidina Nabi SAW bukan khas, bukan ketika Nabi masih hidup saja, tetapi ketika Nabi masih hidup dan setelah Nabi meninggal SAW. Karena Sayyidina Utsman bin Hunayf mengajarkan doa ini pada masa khilafah Sayyidina Utsman dan ketika Nabi setelah meninggal. Itu. Dan itu diamalkan oleh sahabat. Jadi hadis ini bukan lokal. Bukan lokal artinya berlaku pada masa hidup Nabi, tetapi pada masa hidup Nabi dan setelah Nabi meninggal. Itu dipahami dari ketiga Sayyidina Utsman bin Hunayf ini mengajarkan kepada sahabat yang lain pada masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa fi dzalika dalilun ala masyru'iyyati tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khatabahu khitabal hadirin lil ghaibin. Wa riwayat at-Tabrani al-akhirati tadullu ala anna fahim as-sahabi tadullu ala wa riwayat at-Tabrani al-akhirat tadullu ala fahm as-sahabi Utsman bin Hunayf wa adamu ikhtisasi hadha du'a bi hayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal huwa du'aun ila Allah wa tawassul bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakhtassu bi zamanin muayyan. Jadi riwayat Tabrani ini menunjukkan bahwasanya tawassul kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan lokal, bukan khusus, tetapi dia bersifat umum, baik ketika Nabi masih hidup maupun Nabi setelah wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jawaban dari yang mengatakan bahwasanya tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Itu sesuai dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mujam. Itu. Jadi amalia menunjukkan bahwasanya para sahabat pada khilafah Sayyidina Utsman mengamalkan hadis ini. Dan khitab yang dipakai khitab hadirin, bukan khitab gaib. Dia mengata Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika nabi rahmah. Terus ya Muhammad. Jadi khitab hadirin. Khitab hadirin bahwasanya kalau orang bertawassul di depan kubur, itu kita berhadapan dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sama dengan yang lain. Assalamualaikum ya ahlal kubur antumus sabiqun nahnu lahikun. Mereka menjawab. Itu. Jadi itu hitabul hadirin, bukan hitab al-ghaib. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغثوني يا عباد الله أغثوني فإن لله عبادا لا نراهم. Juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda mengatakan, jadi iza adalla ahadukum syai'an, jika salah seorang kehilangan sesuatu, wa arada ahadukum aunan, atau ingin meminta bantuan, salah seorang di antara kalian ingin meminta bantuan, wa huwa bi'adin laisa biha anis, dia berada di tempat sunyi, tempat kosong, tidak ada orang, tidak ada apa-apa di sana. Falyakul ya ibadallah aghithuni,
wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, tolonglah saya, bantulah saya. Ya ibadallah aghithuni, fa inna lillahi ibadan la narahum. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba, kita tidak melihatnya. Ia ma'ruf bahwasanya para orang-orang saleh, para wali-wali kalau meninggal, orang mukmin kalau meninggal, jasad ini meninggal, mati, roh keluar. Jadi roh ini baqiyah. Itu bittifaq semua agama di dunia, bahwasanya roh ini tidak mati. Yang mati adalah jasad. Roh keluar, berpindah ke alam barzah. Kemana mereka pergi? Jadi para wali-wali seperti Al-Ghaus, yakni wali tertinggi, kayak presiden kalau kita, mereka tempatnya di mana? Di Ka'bah. Jadi di alam barzah ada namanya Ahlul Diwan. Ahlul Diwan ini mereka yang sudah meninggal, punya struktur pemerintahan seperti di dunia ini. Ada pemimpin, kepala, ada menteri dan sebagainya. Jadi ketiga di dunia ini, para gaus atau pemimpin tertinggi dalam kewalian ketika meninggal, biasanya mereka tempat kumpulnya itu di Ka'bah. Mereka tempat kumpulnya di sana. Ada yang tinggal di Sudan, ada di Mesir, ada di Syam. Itu jadi ada Al-Abdal, ada Nujaba, ada Al-Akhyar. Itu struktur kayak ada menteri, ada DPR, ada MPR, ada bupati, ada gubernur, ada camat, ada kepala desa dan seterusnya. Juga punya struktur seperti itu. Dan pengalaman para wali-wali bahwasanya Rais Dewa ini Sitinya Sayyidah Zainab. Jadi wali-wali Allah membukakan hijab kepadanya, dia melihat Sitinya Sayyidah Zainab sebagai pemimpin Diwan, itu presiden di sana, di alam barzah. Ini setiap orang yang dibukakan hijab, dia melihat Sitinya Sayyidah Zainab sebagai Raisatul Diwan yang ada di alam barzah. Alam barzah itu alam dunia, alam akhirat. Di sini alam barzah. Alam barzah berada di tengah. Jadi sekarang orang belum ada di akhirat, belum ada sampai ke sana. Semua yang meninggal berada di alam barzah. Dan itu juga sana punya struktur pemerintahan kayak di dunia ini. Jadi wali-wali mereka juga bertebaran di mana-mana. Ada di padang Sahara, ada di laut, ada di Mesir, ada di Syam. Mereka punya perkumpulan seperti itu. Jadi kalau ada yang hilang di padang Sahara atau di hutan belantara, tidak ada apa-apa di sana, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba Allah tolonglah saya, karena orang-orang yang meninggal itu rohnya bebas kemana-mana. Itu. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, roh kita tidak bebas kemana-mana karena dibungkus oleh jasad yang kotor. Jadi jasad kita ini kotor, roh kita tidak mampu kemana-mana dan tidak bisa melihat yang di balik tembok ini. Kenapa? Itu dihalangi oleh jasad yang kotor. Nah, tetapi setelah manusia meninggal, roh ini bebas. Roh ini bebas karena tidak dihalangi oleh roh yang jasad. Mereka kemana-mana, bisa kemana-mana. Itu. Dan roh itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak bisa dihalangi oleh tembok dan sebagainya karena dia jenis nur. Seperti malaikat, jin, itu dia bisa melihat kemana saja. Karena tembok ini dari tanah itu akan berhubungan dengan jasad. Tapi roh yang ada di dalam ini itu tidak terpengaruh oleh tembok atau tabir yang ada.
Olehnya itu banyak kibaril aulia dia duduk di sini, dia lihat di Indonesia orang lagi demo, dia duduk di sini. Dia duduk di sini seperti Sayyidina Umar ketika khutbah di Mekah. Para pasukan muslimin yang ada di Madinah yang dipimpin oleh Sariyah, Sayyidina Umar melihat musuh dari belakang, sehingga ya Sariyah al-jabal al-jabal, wahai Sariyah, musuh ada di gunung. Itu padahal jarak antara Mekah dengan Madinah sangat jauh. Karena roh ini bisa melihat, itunya kasful hijab. Jadi Allah membuka hijab sehingga roh ini bisa melihat di tempat yang jauh. وفي البراز من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي البراز من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورقة الشجر فإذا أصاب أحدكم أرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله. Juga dalam Musnad Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya selain malaikat yang mencatat amal perbuatan, ada malaikat yang menulis mayaskutu min waraqis syajar. Artinya yang menulis apa yang jatuh dari daun pohon yang ada di seluruh antero dunia, di tempat yang jauh tidak ada manusia di sana. Itu berarti malaikat bertebaran di mana-mana. Itu malaikat bertebaran di mana-mana. Kalau kita mengalami kecelakaan atau sesuatu, silakan ya ibadallah ya agisuni. Dari malaikat ini juga jenis ibadallah agisuni. Ini semua menunjukkan tawassul. Jadi tawassul kepada malaikat. Jadi bertawassul kepada malaikat. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ibn Abbas dalam riwayat Bukhari, ya gulam idza sa'alta fas'alillah wa idza istan fasta'in billah. Jadi hadis ini jika meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'an, kalau meminta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini nuni, tidak bertentangan dengan hadis ini. Di sana menyuruh minta tolong kepada Allah saja. Itu. Di sini minta tolong kepada malaikat. Di sini pada hakikatnya kita bertawassul kepada malaikat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan. Sama dengan surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada salat dan sabar. Itu tidak bertentangan dengan wa iza sta'anta fasta'in billah. Jadi kita semua minta tolong kepada Allah melalui perantara salat, melalui perantara sabar, melalui perantara malaikat, melalui perantara para nabi, para wali dan manusia juga, manusia masih hidup. Itu. Sama dengan kalau kita mau ujian, kita pergi sama masyayikh, ya Maulana wallahi besok saya mau ujian. Dan mukarrar sangat banyak dan sebagainya. Alhamdulillah kami sudah belajar. Tolong didoakan supaya kami ini dimudahkan dalam ujian dan bisa menjawab semua soal-soal yang ada. Kita minta tolong kepada syekh supaya Allah memberi taufik. Itu bukan berarti kita pergi kepada syekh, syekh itulah yang menentukan lulus atau tidak. Tidak. Syekh itu hanya sekedar wasilah saja. Itu. Syekh itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya ini si fulan dia mau ujian besok, kasih dia taufik.
Apa yang dia lupa, ingatkan. Apa yang tidak diketahui, ajarkan kepadanya. Itu saya berdoa. Yang ujung-ujungnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan wa iza sta'an fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara hakikat. Selain itu semuanya wasilah. Apapun redaksi dan lapasnya, tidak ada yang bertentangan. Jadi ini perlu dipahami bahwasanya tawassul bukan berarti kita berkeyakinan yang memberi manfaat mudarat tempat bertawassul, bukan. Itu an-nafu' daru Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain semuanya hanya wasilah saja. Yakni wasilah perantara. Perantara atau sebab. Wa idza jazatil istighatsatu bil ghaib alladhi la ya'rifu al mustaghitsu 'ainahu wa la yatahaqqaqu sama'ahu fali'anna tajuzu biman 'urifat fali'an tajuz biman 'urifat a'yanuhum wa tahaqqaqat hayatuhum wa sabatat fi sunnati sima'uhum min babi aula. Jadi dua hadis terakhir ini yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Mas'ud dengan hadisnya Imam Al-Bazzar, itu menunjukkan bahwasanya kita bisa bertawassul kepada yang gaib. Ibadallah ya gisuni, atau gisuni ibadallah. Berarti kita bertawassul kepada yang gaib, yang kita tidak ketahui, yang ada di tempat terbuka. Kalau saja minta tolong kepada yang gaib, yang kita tidak ketahui, apakah itu malaikat atau wali-wali Allah sudah meninggal yang kita tidak ketahui di sana, kita boleh bertawassul ke sana. Maka pemimbabil aula kita bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dengarkan dari hadis-hadisnya. Kita mendengar bahwa Nabi ada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hidup, dan kita semua mengetahui melalui hadis-hadis yang diriwayatkan. Kalau saja ini minta bertawassul kepada orang ketiga al-gaib, maka lebih utama bertawassul kepada yang muhatab, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa nida'un Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa khitabuhu aqalla min ibadillah alladhina amarna an nunadihim wa nastaghithu bihim fi raddid dabbah. Wa maqsuduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa tasabbub. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menganjurkan kita untuk bertawassul adalah at-tasabbub. Itu tujuan utama. Kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kitabullahi itu ada tiga. Jadi ada kitabullahi al-mastur, yaitu Al-Quran, wahyu yang tertulis. Ada kitabullahi manzur, tidak tertulis tetapi bisa dilihat, yaitu semua yang ada di alam ini, yaitu berupa khalq, dan ini amr. Terus ada kitabullahi maqdur, yaitu manusia, yang punya nilai yang dimuliakan, itu manusia. Kitabullahi manzur, yaitu Al-Quran atau wahyu, itu tertulis, bisa dibaca. Di sana ada hukum, hal haram dan sebagainya. Kitabullahi manzur, yaitu apa yang ada di alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat aturan yang disebut dengan sunnatul qaul atau al-akhsu bil asbab. Dan antara kedua undang-undang ini tidak ada yang bertentangan. Jadi di sini kalau anda mau sukses, maka belajarlah, itu sunnatul qaul. Jika anda ingin pintar, maka silakan talaki, belajar. Jika anda ingin kaya, silakan berbisnis, berusaha dan sebagainya. Itu namanya sunnatul qaul. Demikian pula, jika kalian ingin cepat doanya dikabulkan atau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan berhubungan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunnatul qaul namanya.
Itu sebab. Sama kita hidup di dunia ini. Anda mau dekat dengan presiden, silakan dekat dengan orang-orang dengan presiden. Itu sebenarnya sebab akibat. Jadi sebab untuk dekat kepada presiden atau dikenal dengan presiden, silakan menempuh sebab. Apakah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau melakukan sesuatu yang menyebabkan Anda dikenal. Itu namanya sebab akibat. Itu namanya sunnatul kaun. Sunnatul kaun, Allah Subhanahu wa taala membuat undang-undang kaun alam ini dan semuanya itu harus ditempuh. Tidak ada yang bertentangan antara Al-Quran dengan sunnatul kaun ini. Juga tawasul demikian. Jadi Nabi ini mengatakan silakan menempuh sebab. Ambil sebab akibat. Sebab kalau kita tidak bertawasul, orang mati juga tidak membantu kita. Jika Anda tidak mendekatkan diri umpamanya kepada seseorang, Anda juga tidak dikenal. Itu. Oleh karena itu harus ada sebab akibat. Itu. Harus ada sebab akibat. Anda lapar, silakan makan. Itu. Anda kepanasan, silakan mandi, berlindung, itu sebab akibat. Itu. Karena jika Anda kepanasan terus pergi di padang Sahara yang panas di sana, tidak menempuh sebab, Anda akan kepanasan. Tapi kalau Anda menempuh sebab, pergi di tempat berteduh, pergi di air atau di mana saja, Anda akan merasa nyaman dan tidak kepanasan. Itu namanya al-akhsu bil asbab. Jadi Nabi memerintahkan silakan menempuh sebab. Itu dengan cara bertawasul, itu hanya sekedar sebab saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah rabata al-umura bil asbab wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamul wasail wal asbab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghubungkan semua masalah dengan sebab. Itu. Jadi betul Allah Subhanahu wa taala huwal fa'alul lima yurid. Allah yang menentukan, Allah yang memberi manfaat mudarat, tetapi Allah membuat sebab akibat. Membuat sebab akibat. Itu. Kalau Anda mengatakan tidak perlu bertawasul, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak butuh yang lain, saya hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka Allah mengatakan tidak, jadi Allah yang menentukan segala-galanya, tapi Allah membuat aturan prosedur bahwasanya struktur jika Anda lapar, silakan berusaha dan makan. Anda lapar, ya Allah, saya lapar, saya mau kenyang. Tidak terjadi apa-apa. Harus ada sebab akibat yang telah Allah buat bahwasanya jika Anda lapar, silakan Anda bekerja, terus makan, minum, Anda akan tidak kelaparan. Tetapi kalau Anda mengatakan saya tidak perlu wasilah, tidak berdoa saja, itu Allah tidak terima. Anda lapar, ya Allah, saya lapar. Terus apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Anda harus bekerja, mencari sebab akibat. Semua masalah itu Allah membuat aturan atau sebab akibat. Ya Allah, besok saya ujian. Anda tidak belajar, tidak menempuh sebab akibat, tidak ikut muhadar, tidak ada tahdid. Berdoa terus. Anda yang mengatakan enggak, saya hanya butuh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh yang lain. Tidak butuh wasilah, tidak butuh tawassul. Silakan berdoa tanpa belajar, tanpa tahdid. Apa yang terjadi? Anda tidak akan lulus. Itu. Karena itu menyalahi sunnatul kaun. Sunnatul kaun ini Allah yang buat. Kekuatannya sama dengan kekuatan wahyu. Ini dari Allah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertentangan. Itu. Kalau di sini mengatakan aqimus shalah, perintah, karena itu wahyu. Di sini mengatakan khusul asbab. Ini mata sunnatul kaum mengatakan jika Anda ingin memperoleh sesuatu, mau lulus, silakan belajar. Ikut imtihan, cari tahdid. Semua ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bila ikut muhadar, cari tahdid, muzakarah bersama,
ambil karni dan sebagainya. Itu ada hukum kaun, hukum alam. Itu. Jadi tawasul ini hanya sekedar sebab saja, wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Itu sama dengan yang lainnya. Jadi ini perlu dipahami bahwasanya tawasul bukan musyrik. Itu. Musyrik menjadikan sesuatu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah, ini sesuatu itu sejajar. Anda meminta kepada Allah juga minta kepada ini. Tawasul tidak. Allah di atas, tawasul di sini hanya perantara saja. Ini tawasul akan mengantar Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda salat ini mengantar Anda untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perantara saja. Puasa, haji dan semuanya perantara. Syekh juga demikian. Bagaimana Anda bisa sampai kepada Allah sementara Anda bergelimpangan dosa? Itu penuh dengan maksiat. Kalau Anda sendiri, Anda tidak bisa melewati batas ini. Itu hukum alam. Kenapa Anda kotor? Yang masuk di lokasi ini orang-orang yang bersih. Itu. Tetapi jika Anda punya berwasilah dengan kepada Nabi yang dekat kepada Allah, Anda dibawa oleh Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat, tidak ada yang berani mengatakan stop. Itu. Karena Anda dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hambamu si pulang, itu datang menghadap kepadamu, itu maka ampunilah segala dosa-dosanya, berikan apa yang dikehendaki. Tawasul seperti itu. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan diterima atau tidak. Nabi, innama ana qasimun, saya hanya membagikan saja. Allahu wal mu'ti, Allah yang memberikan. Wali-wali juga demikian. Jadi dari Allah kasih kepada Nabi. Nabi selesai meninggal ada namanya warisun nubuwah. Warisun nubuwah al-gaus, inilah yang akan mengedarkan, menyalurkan pemberian di dunia ini. Nah, itu aturan seperti itu. Sama dengan di dunia ini. Presiden mengeluarkan instruktur bahwasanya pembangunan tahun ini 100 miliar. Siapa yang bagi? Presiden yang bagi. Presiden tidak tinggalkan tempat. Itu. Menteri sekian terus turun ke bawah dibagi-bagi. Itu melalui prosedur seperti itu. Wa hadha huwa madhhabu ahlus sunnati wal jamaati wattafaqa alaihi amalul ummati salafan wa khalafan min ghairi nakir. Jadi ini yang disepakati oleh umat yang diamalkan min ghairi nakir. Itu. Qala al-Hafidz Abu Umar bin Abu Amr bin Salah wa huwa yatakallamu an mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فإنها ليست محصورة على ما وجد محصورة على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وآله وسلم بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وآله وسلم على تعاقب الأصول. Jadi ini Abu Amr ibn Salah, pengarang Muqaddimah itu Salah mengatakan, jadi apa yang disebutkan tadi di atas tentang tawassul dan sebagainya, kemudian orang buta bertawassul kepada Nabi, itu tidak terbatas kepada Nabi ketika masih hidup, tetapi jenis mukjizat ini akan berkelanjutan setelah Nabi SAW meninggal. Ini termasuk mukjizat dan karamah Nabi SAW. Dan ya tatajaddad itu akan berkelanjutan terus. Itu berkelanjutan terus sampai hari kiamat. وذلك أن كرامات الأولياء من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة المتوسلين به في حوائجهم ومغواساتهم عقب توسلهم به
في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وآله وسلم قواطع. Jadi barahin qawati. Jadi tawassul, kemudian permintaan para orang-orang bertawassul merupakan burhan, yakni barahin Sati sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bukti yang sangat jelas tentang kemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah meninggal tetapi hayyun. Kalau saja disebutkan dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau mereka ini hidup, bagaimana dengan Nabi? Bagaimana orang-orang yang saleh dan sebagainya? Jadi mereka ini meninggal, hanya jasadnya meninggal, tapi roh tidak meninggal. Itu ahya'un inda rabbihim walakin la tash'urun. Demikian pula semua orang yang meninggal ketika ditanya di alam kubur, jadi man hadzal rajul, siapa orang ini? Nabi ada di situ. Nah, berapa orang ditanya dalam kuburan pada saat yang sama, man hadzal rajul, itu madinuk. Jadi juga ketika seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab salawat tersebut. Juga ketika kita assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi menjawab salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi menjawab salam. Waalaikumsalam. Berapa miliar umat Islam salat pada saat yang sama. Artinya roh ini tidak mati, hidup. Juga kalau kita minta tolong atau pergi di kuburan, mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan kepada mereka, meskipun kita tidak mendengar ucapan mereka. Wa mu'jizati lahu sawati' wa la ya'duha 'addu udda wa la yahsurha haddun. A'adana Allahu min zayg an millatihi wa ja'alna minal muhtadin al-hadin bihadihi wa sunnatihi. Wa mundu ba'satin nubuwati ila asrina hadha lam yahdus an dhalla ahadun wa wada'a annahu ya'budu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa jami'ul muslimina muttafiquna ala annahu abdullah wa rasul. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada satu umat manusia, umat Islam, anggap umpamanya ada orang yakni ada seorang yang sesat apa dan sebagainya. Kalau kita tanya, apakah kamu menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyembah Sayyidina Husain atau menyembah Sayyidina Imam Dardir? Tidak ada yang mengatakan saya menyembah Sayyidina Imam Dardir atau menyembah Sayyidina Imam Husain atau menyembah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat manusia yang mengatakan demikian. Itu semuanya hanya bertawassul saja. Jadi tidak dikhawatirkan bahwasanya umat Islam ini akan menyembah Sayyidina Imam Husain, Sayyidina Imam Dardir dan sebagainya. Itu akidah yang dipahami oleh mereka yang melakukan bertawassul, tidak menyembah kepada Sayyidina Imam Husain, tetapi hanya perantara saja untuk supaya doanya dikabulkan, untuk melalui perantara Sayyidina Imam Husain, Imam Dardir dan sebagainya, karena mereka itu orang-orang yang sudah suci, bersih, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan sunnatul kaun. Sunnatul kaun ini yakni sebab akibat, al-akhsu bil asbab. Itu namanya sunnatul kaun.
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tawassul sebagai bagian dari sunnatul kaun, yakni al-akhdhu bil asbab. وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه قائلا اللهم لا تجعل قبري وثنا. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya kuburannya ini tidak menjadi tempat berhala. Itu oleh karena itu seolah-olah dari awal Nabi sudah mengantisipasi supaya masalah tawassul ini tidak ada masalah. Masalah tawassul ini tidak ada masalah, dan Nabi mempertegas bahwasanya ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ini pengumuman kepada semua umat manusia bahwasanya tidak ada yang menyembah kuburan saya, tidak ada yang menyembah di kuburan. Orang yang melakukan tawassul itu mereka tidak menyembah orang yang meninggal yang ditempati bertawassul. Hanya Nabi mengajarkan khusul asbab, itu sebab akibat. Itu falsafah tawassul. فما يحدث عند القبر النبوي الشريف من السلام على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الدعاء عنده ومن التوسل به إلى ربه ليس من الشرك في شيء، بل هو من تمام المحبة والأدب مع الحضرة النبوي المصطفوية. Jadi semua mulai dari salam kalau kita pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus berdoa, terus bertawassul, itu semua bukan syirik itu. Karena kita hanya bertawassul, tidak menyembah Nabi atau kuburan seperti kalau kita salat. Kalau kita salat ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke kuburan itu hanya perantara saja. Itu untuk mendekatkan atau supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك نذهب إلى أولياء الله الصالحين ونطلب منهم دعاء لأنهم قد تخلصوا من كدر الجسد ومن عناء الدنيا وهم الآن في البرزخ فالروح تدعو الله والروح باقية ليست باتفاق المسلمين بل باتفاق أهل الأديان ولها عمل. Jadi juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah bersih dari kotoran, kemudian mereka itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan mereka sebagai tempat bertawassul, juga demikian. Bukan berarti kita menyembah mereka, tidak. Seperti pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini sudah bersih. Jadi lahir batin sudah bersih dan roh mereka ada di alam barzah sekarang. Sama saja kalau kita pergi ke Syekh, ya Maulana, besok saya ujian, atau kita punya hajat, minta didoakan. Itu rohnya berdoa, hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Perbedaannya ketika dia meninggal rohnya ada di alam barzah, itu ketika dia hidup ya rohnya masih dibungkus oleh jasad. Tetapi yang berdoa adalah rohnya, hatinya yang berdoa. Ketika dia meninggal ada di alam barzah, rohnya itu yang berdoa. Sama ketika dia masih hidup. Cuma ketika dia berada di alam barzah itu sudah bersih total. Karena ketika dia di dunia ini
masih dibungkus oleh jasad, mungkin masih ada sedikit kotoran, masih ada pengaruh-pengaruh dosa dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa kita dan mengabulkan apa yang kita cita-citakan sebagai hukum alam, sebab akibat. Tidak mengajarkan bagaimana kita menyembah kepada kuburan tersebut, tidak. Jadi tidak ada yang memahami demikian. Walaha amal wa qad akhbarana bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa fi sahih al-Bukhari ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib faqala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqila lahu tad'u amwata faqala ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun. فهذا الكلام عن أرواح المشركين فما بالنا بأرواح الشهداء والصالحين كروح سيدنا الحسن وسائر أهل البيت وأولياء الصالحين. Jadi seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pekuburan orang-orang musyrik, Nabi mengatakan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Itu. Sahabat heran. Ya Rasulullah, kamu berbicara dengan roh di situ. Bilang, kalian itu tidak mendengarkan. Itu. Tidak mendengarkan apa yang saya dengarkan. Itu. Tetapi mereka tidak menjawab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada roh orang-orang musyrik. Itu. Dia mendengar, Nabi mendengar. Bahkan di hadis-hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siapa yang disiksa dalam kubur, siapa yang mendapat kenikmatan dan sebagainya. Nabi mendengar dan melihat. Bagaimana dengan orang-orang saleh, para wali-wali, para ahlul bait yang ada di kuburan? Tentu lebih bebas ketimbang orang-orang kafir. Jadi kalau kita bertawasul kepada mereka, mereka dengar, tidak ada bedanya ketika hidup di dunia ini. Yang membedakan antara zahir dengan batin. Di dunia ini ada jasad, ada mulut berbicara. Tapi kalau sudah meninggal, itu hanya roh saja. Oleh karena itu kita tidak melihat roh atau orang yang meninggal karena kita mempergunakan kacamata jasad. Tetapi ada orang yang bersih jasadnya, itu mampu melihat siapa yang ada dalam kubur atau roh-roh orang yang sudah meninggal. Karena jasadnya bersih. Pada saat itu dia tidak melihat dengan mata jasad, tapi dia melihat dengan mata basira. Jadi mata hatinya yang bersih, dia melihat di dalam kubur. Sama dengan Nabi berbicara, melihat orang musyrik berbicara kepada orang meninggal, itu lihat. Jadi guru kita Maulana Dr. Usama Al-Mansi menceritakan bahwasanya Syekh Al-Attar setiap kali mengunjungi kuburan, dia melihat penghuni kubur itu duduk di situ. Jadi setiap dia ziarah ke kuburan, dia melihat penghuni kubur dalam kubur itu. Dia lihat bukan dengan mata kepala tetapi dengan mata hati. Sama Anda kalau tidur, Anda bermimpi. Mata Anda tertutup, Anda tidak melihat dengan mata kepala, tetapi yang melihat adalah roh Anda. Jadi ketika kita tidur, jasad ini istirahat total, tidak berfungsi jasad, istirahat total. Ketika jasad ini istirahat total, maka roh ini keluar. Dia meninggalkan jasad. Dia kemana saja pergi. Ada yang ke alam arwah, alam semula di sana. Makanya ketika Anda mimpi, Anda melihat diri Anda ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di penghujung dunia ini. Itu dalam 1 detik. Itu. Anda hidup dalam mimpi, bahkan ada yang mimpi, punya anak, punya keluarga, punya apa, hidup puluhan tahun dalam mimpi. Pas bangun cuma
setengah jam mimpi saja. Itu. Karena roh ini keluar dari jasad, dia kemana saja pergi. Itu. Sama orang berada di alam barzah demikian. Dan roh ini dia pergi seperti itu. Jadi kalau kita ke kuburan, ya Sayyidina Husain mendengar. Itu. Andai kata jasa Anda bersih, Anda melihat Sayyidina Husain dulu di situ, ya Maulana Sayyidina Husain, saya punya kebutuhan seperti begini. Assalamualaikum ya Maulana. Waalaikumsalam. Dia jawab seperti itu. Kau mau apa? Ya Maulana, saya punya kebutuhan seperti ini. Itu. Sama dengan Maulana Dr. Ali Juma ketika berkunjung di suatu kuburan. Itu. Ditanya, katanya yang punya kuburan ini dia tidak ada di sini, jasad isi kepalanya di sana. Maulana bilang, enggak, dia ada di sini. Dia melihat yang ada dalam kubur, dia ada di situ. Enggak, dia pakai baju begini dan sebagainya. Itu karena melihat dengan mata basira. Sama kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi yang melihat siapa, bukan jasad, bukan mata yang melihat, karena mata lagi tertutup. Yang melihat ini adalah roh yang ada di dalam. Itu. Kita punya roh, kita punya nafsu. Jadi roh ini keluar, kemana saja pergi, siapa yang menyaksikan dirinya sendiri. Jadi ada roh, tidak ada nafsu. Jadi roh ini keluar, itu namanya khurujul juz'i. Jadi roh ini keluar juz'i, bukan semuanya. Kalau roh keluar semuanya, maka manusia meninggal. Itu manusia meninggal. Jadi roh ini keluar, sebagian saja keluar. Karena roh itu seperti nur, seperti matahari di langit itu memancarkan cahaya ke bumi. Itu bisa dipetak-petak itu. Di sini matahari, di sana matahari, bisa terpisah-pisah. Tetapi semuanya adalah sinar matahari. Roh juga seperti itu. Jadi itu falsafah tawasul. Anda ke sana, Assalamualaikum, itu sih semuanya umat saya sepakat bahwa mereka mendengarkan. Apa yang roh yang ada dalam kubur mendengarkan ucapan kita, salam kita, doa kita, itu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan. Itu semacam sekedar tawasul saja, tidak lebih dari itu. إذن التوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بآل البيت الكرام أو أولياء الصالحين هو من الأمور المشروعية التي لا إشكال فيها. Jadi dari sini tawasul ini tidak ada masalah. Itu masalah kita dengan orang yang mengatakan tawasul itu musyrik, tidak boleh dan sebagainya, itu hanya masalah pemahaman saja. Itu mereka di dalam otaknya mengatakan mereka itu menyembah kuburan. Itu yang mereka pahami. Mereka dalam otaknya mengatakan mereka itu menyekutukan Allah dan menyembah juga orang dalam kuburan. Itu otaknya mereka seperti itu. Dan menjadikan Al-Quran dalil-dalil yang tidak ada hubungannya dengan masalah tawassul. Itu membentrokkan antara ayat satu dengan ayat-ayat yang lain. Itu. Yang kesimpulan falsafah tawassul hanya sekedar wasilah saja. Tidak ada bedanya Anda salat. Itu. Dengan apa Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa inna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Tuhanmu lah untuk tujuan akhir untuk sampai ke sana. Dengan apa Anda sampai di sana? Kendaraan apa yang Anda pakai untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu salat, haji, puasa, semuanya itu hanya wasilah saja. Juga doa-doa para orang saleh dan sebagainya, para nabi, semuanya hanya wasilah saja. Itu. Jadi manusia baik yang masih hidup maupun yang setelah meninggal, baik benda hidup maupun benda mati, doa maknawi dan hissi semuanya hanya wasilah saja. Itu. Wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang masalah tawassul. Jadi selesai masalah tawassul, dari Al-Quran dengan sunnah, kemudian amalan para sahabat.
kemudian falsafah tawassul dan sebagainya. Alhamdulillah sudah selesai masalah tawassul. Kemudian juga syubhat yang sering muncul itu berkisar masalah karamat yang akan atau yang banyak diperselisihkan, ada karamah atau tidak ada karamah. Baca sebagian. ثانيا إنكار الكرامات من الأمور التي يطعن فيها بعض الناس على الصوفية مسألة الكرامة، حيث يقولون على الصوفية إنهم يدعون حصول الكرامات لهم وما هي إلا أوهام الشيطانية. Jadi sebagian orang yang terit dia keberatan kepada ulama-ulama tasawuf bahwasanya sufi ini mengaku ada karamah. Itu ada karamah dan terjadi karamah. Semuanya itu adalah ibadah syaitaniyah wa waham. Itu dianggap mereka seperti itu. Padahal masalah karamah ini itu terjadi dalam Al-Quran, Sunnah, juga amalan dialami oleh sahabat dan umat Islam. وهو ما سنثبت أنه افتراء ومنكر من القول وزورا. فالكرامة عند العلماء هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها يظهر على يد شخص ظاهر الصلاة ملتزم لمتابعة نبيه. Jadi karamah itu adalah amrun khariqun lil ada. Itu masalah yang di luar dari kebiasaan. Jadi apa saja di luar kebiasaan itu namanya karamah. Karamah yakni Allah memberi kemuliaan kepada seseorang sehingga kemuliaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang atau di luar dari kebiasaan. Itu. Jadi itu namanya karamah. Karena kalau masalah itu dilakukan oleh orang banyak, berarti itu bukan karamah, bukan hal yang istimewa. Jadi karamah ini adalah hal yang istimewa Allah berikan kepada seseorang, yaitu yang dimana orang banyak tidak bisa melakukannya. Jadi amrun khariqul ada makrunun ghair makruni bid'awan nubuwah, dengan syarat tidak mengaku nabi. Itu yang pertama. Jadi karamah hal di luar kebiasaan, tidak disertai dengan pengakuan nabi. Yang melakukan itu tidak mengaku sebagai nabi. Wala huwa muqaddimatullah, juga bukan muqaddimah kenabian. Yang kita kenal dengan irhasat. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, dia ketika berjalan selalu dilindungi oleh awan. Jadi di mana saja nabi pergi, itu awan ada di atas, malaikat di atas melindungi. Itu namanya irhasat. Yani muqaddimatun nubuwah. Sebelum jadi nabi itu ada tanda-tanda. Itu. Jadi karamah ini bukan irhasat atau muqaddimah kenabian. Yazharu ala yadi syakhsin zahiris salah multazimun al-mutaba'ati nabihi. Jadi itu nampak atau dialami oleh seseorang yang secara zahir akhlaknya bagus, yang secara zahir dia multasim dengan agama, yang secara zahir menjalankan syariat dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang umpamanya terbang di atas, terus berjalan di atas air, bisa memegang api dan sebagainya, gampang saja. Jadi perbuatannya itu diukur dengan syariat. Orang ini, apakah orang ini multasim dengan syariat atau tidak? Apakah orang ini mengikuti sunnah Nabi atau tidak?
Kalau yang berjalan di atas udara ini tidak salat atau tidak multasim dengan ajaran Nabi, maka tidak usah percaya. Itu syaitan. Itu bukan karamah. Jadi kalau ada karamah, itu dihadapkan kepada Al-Quran dengan hadis. Kalau sepakat, kita terima. Kalau tidak, berarti itu bukan karamah. Sehingga Sidi Abi Hasan Syadzili mengatakan, idza kashafa Allahu bika syai'an, jika Allah membukakan tabir kas kepadamu, fa'aridhu hal kitab wa sunnah. Jadi hadapkan kepada Al-Quran dengan sunnah. Ini sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai, idribu harfal haid, buang di balik tembok. Itu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dengan hadis. Itu. Kenapa? Al-Quran dengan hadis itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karamah ini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karamah bukanlah mikias kebenaran seseorang. Karamah ini bukan tolak ukur kelebihan atau afdaliyah seseorang. Allah bisa saja memberikan karamah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi belum tentu multasim dengan agama. Belum tentu istiqamah menjalankan agama dan sebagainya. Oleh karena itu, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Jadi istiqamah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan dikatakan al-istiqamah afdalul karamah. Jadi karamah yang paling tinggi adalah istiqamah. Wa ahlus sunnati wal jama'ati kulluhum muttafiquna ala wuqu'il karamah. Qala sahibul jawharit tauhid al-imam al-laqani wasbitan li awliya al-karamah wa man nafa fambitan kalamah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya ada namanya karamah dan itu terjadi. Terjadi dan dialami oleh umat Islam yang namanya karamah. Jadi wasbitanna lil auliya'il karamah. Jadi tetapkanlah ini karamah bagi para wali. Wa man nafa fambizan kalamah. Yang mengingkari kalamah, yang tidak mengakui adanya karamah, tidak usah melihat, tidak usah berpegang kepada kata-katanya. Kenapa? Itu bertentangan atau keluar dari Al-Quran dengan hadis. Karena dalam Al-Quran hadis, sejarah para sahabat, tabi'in dan sampai sekarang ini, itu terjadi berulang-ulang. Jadi sudah semacam mujarrabat, masuk masalah mutawatir, turun-temurun. Itu masalah mutawatir yang tidak bisa diingkari oleh akal. Kemudian wa qad nassa al-Qur'anul Karim ala wuqu'il karamati lis-salihin wa min dhalika ma jaa fi qissati sayyidah Maryam alaiha salam qala ta'ala kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi karamah ini inda Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dan baik dalam Al-Quran, dalam Sunnah, sejarah dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan oleh kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Jadi ketika Sayyidatina Maryam berada di mihrab, yakni tempat beribadah, setiap kali Sayyidina Zakaria masuk, pergi menjenguk, melihat Sayyidatina Maryam, Sayyidina Zakaria mendapatkan makanan yang berbeda. Jadi makanan yang ada pada musim panas ada di musim dingin.
Makanan musim dingin ada di musim panas. Jadi sekarang kita berada di musim panas. Biasanya kalau musim panas ada bitir dan sebagainya. Itu. Tetapi ketika Sayyidah Zakaria masuk di mihrabnya Sayyidati Maryam, dia tidak menemukan makanan di musim panas, tapi makanan yang ada di musim dingin. Itu. Yang menimbulkan pertanyaan, Maryam, dari mana semua ini kau bisa peroleh? Yang kami tidak bisa lakukan, kami tidak peroleh. Itu. Tapi apa jawabannya? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi waktu ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi karamah seperti ini itu biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Itu bukan kehendak manusia. Selama Allah yang menghendaki, Anda tidak perlu khawatir. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Lebih dari ini Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan. Itu. Jadi masalah karamah itu masalah biasa saja. Masalah biasa karena Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, sementara Allah qadirun ala kulli syai'. Itu falsafah karamah. Falsafah karamah itu terjadi pada orang yang mulia, tidak mengaku nabi, dan Allah yang melakukan. Orang ini tidak ada apa-apanya. Sayyidati Maryam tidak ada apa-apanya. Dan wali-wali tidak ada apa-apanya. Semua itu Allah yang menghendaki. Allah menghendaki sesuatu melalui hambanya ini. Jadi Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui para wali-wali atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika yaqulu al-mufassirun kana yajidu 'indaha fakihatu syita fi as-sayfi wa fakihatu as-sayfi fi syita wa huwa amrun khaliqun lil 'ada fi zamanihim. Jadi di zaman mereka Sayyidina Zakaria itu aneh. Kalau buah musim panas ada musim dingin, kalau musim dingin ada musim panas. Kalau sekarang tidak aneh lagi sekarang. Kenapa? Sekarang dengan adanya transportasi, dengan pasar bebas, di Mesir ini musim panas, tetapi di Rusia musim dingin. Jadi buah-buahan musim dingin ada di Rusia, besok sudah sampai di Mesir. Jadi buah-buahan musim dingin yang ada di Mesir ini sampai sekarang baik ditemukan. Itu. Jangan lagi mengatakan oh ini khariqun lil ada. Bukan lagi khariqun lil ada. Tetapi pada zaman Sayyidina Zakaria itu khariqun lil ada. Kenapa? Tidak ada pesawat. Itu tidak ada kendaraan. Dan dari tempat ke tempat sangat berjauhan. Jadi untuk mendatangkan makanan musim panas di musim panas, kita menunggu musim. Kalau sekarang tidak lagi. Jadi ini namanya Allah Subhanahu wa taala membukakan, dulu yang dianggap gaib, sekarang tidak lagi gaib. Dulu dianggap khariqun lil ada, sekarang tidak lagi khariqun lil ada. Jadi persoalan akan tersingkap sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu antara sunnatullahi al-mansur atau Al-Quran dengan sunnatullahi al-mansur alam ini tidak ada yang bertentangan. Itu. Dulu tahun 60-an atau 50-an al-mughayyabatul khamsa itu termasuk la tadri ma fil arham. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Pada saat itu disebutkan dalam Al-Quran termasuk mughayyabat, dan karena saat itu tidak ada kedokteran, tidak ada alat canggih, tidak ada yang mampu mendeteksi apa yang ada dalam rahim. Sekarang ini bukan lagi mughayyabat. Orang sekarang perempuan kalau hamil mungkin belum cukup 3 bulan, 4 bulan sudah bisa diketahui, dideteksi oh ini laki-laki, ini perempuan. Itu. Kenapa? Ada alat yang dipakai untuk mendeteksi yang ada di dalam rahim. Itu tidak bertentangan apa yang dikatakan oleh Imam Fakhr Razi di tafsir Mafatihul Gaib yang
tahun dan ratusan yang lalu. Karena itu sesuai dengan kondisinya. Dia masuk ke mughayabat. Sekarang bukan lagi mughayabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap sesuatu sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Bahwasanya apa yang terdapat dalam sunnatul Al-Quran al-Mastur dengan sunnatul Mansuri alam ini tidak ada yang bertentangan. Semuanya ini sunnatul kaun dari Allah Subhanahu wa taala, kitabullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkataan Allah itu Al-Quran dengan perbuatan Allah alam ini tidak ada yang bertentangan. Itu tasawur. Jadi coba gambarkan kira-kira bisa bertentangan antara apa yang Allah katakan dan apa yang Allah lakukan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan antara perkataan Allah dengan perbuatannya. Wa qala ta'ala fi qissati Sayyidina Sulaiman ma'a malakati Saba. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi dalam kisah Ratu Balqis yang ada di Yaman dan Sayyidina Sulaiman yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Jadi ketika Sayyidina Sulaiman meminta Ratu Balqis untuk menghadap kepada Sayyidina Sulaiman, untuk datang ke Sayyidina Sulaiman dan menyerahkan diri. Itu. Namun dia tidak mau dan menyembuhkan diri. Sehingga Sayyidina Sulaiman yang memerintah jin, memerintah manusia, memerintah burung, memerintah hewan dan semua makhluk-makhluk yang lain, mengatakan, "Mayatini bi arsyiha." Siapa yang bisa mendatangkan istana Balqis ini di depan saya yang ada di Yaman? Sayyidina Sulaiman ada di Baitul Maqdis. Jadi kala ifritu minal jin. Jadi ifrit itu jin yang ada di dalam rumah ini namanya ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa datangkan di depanmu sebelum kamu berdiri. Ya, sebelum berdiri Ratu Balqis sudah ada di depan mata. Ilmunya bagus, hebat. Itu. Wa qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfu. Jadi orang yang diberi ilmu dari kitab yang bersama dengan atau pengikut Sayyidina Sulaiman mengatakan, ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfu. Saya akan mendatangkan Ratu Balqis di depanmu sebelum matamu berkedip. Itu. Sebelum mata berkedip. Jadi ini adalah karamah khariqul lil ada. Jadi bagaimana Ratu Balqis, anggaplah istana presiden atau Monas, saya minta kalian ini untuk datangkan di depan saya. Siapa yang bisa mendatangkan Monas atau istana presiden di depan saya ini? Yang punya ilmu, yang punya kehebatan silakan bicara. Jadi ini menunjukkan bahwasanya karamah itu terjadi. Ada, yaitu amrun khariqun lil ada, karena mendatangkan istana di hadapan dari Yaman ke Palestina dalam sekejap mata itu amrun khariqun lil ada. Amrun khariqun lil ada dari dulu sampai sekarang. Itu dari dulu sampai sekarang. Beda dengan yang pertama tadi oleh Sayyidah Maryam. Jadi makanan musim panas di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas. Dulu amrun khariqun lil ada, sekarang tidak lagi. Tetapi mendatangkan istana di hadapan saya itu khariqun lil ada dari dulu sampai sekarang. Itu.
Ini menunjukkan bahwasanya ada yang namanya karamah. فكان ذلك الذي عنده علم من الكتاب يعرف اسم الله الأعظم فلما دعا به حمل العرش من اليمن إلى مكان سيدنا سليمان ببيت المقدس. Jadi orang yang diberi ilmu ini dari ahlul kitab itu mengetahui Ismullahil Azam allazi iza sa'ala autiya. Jadi dia mengetahui Ismullahil Azam, jika dia berdoa, doanya dikabulkan, jika dia meminta, permintaannya dikabulkan. Selesai masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kanun hukum alam namanya. Siapa yang mengetahui nama saya, Ismullahil Azam, Allah mengatakan siapa yang mengetahui nama saya yang paling mulia, saya berikan aturan, kalau dia berdoa saya kabulkan, dia meminta apa saja saya kabulkan. Itu beda dengan nama-nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, itu beda. Tetapi yang mengetahui nama saya yang paling agung, yang paling mulia, apa saja dia minta saya ala tul saya kabulkan. Itu seperti yang dilakukan oleh pengikut atau yang ada sama Sayyidina Sulaiman. Itu sunnatul kaun. Sunnatul kaun Allah yang tetapkan. Itu merupakan sebab. Itu. Jadi dia mengetahui rahasia dan menempuh sebabnya, selesai masalah. كما قد ورد في السنة الشريفة ما يستدل به على وقوع الكرامة للصالحين من عباده تعالى فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصيبة وأهلي ثم أسقي الصيبة وأهلي وامرأتي فاحتسبت ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصيبة يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا فرجة نرى منها السماء فقال فخرج عنه. Ini juga diceritakan jadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi 3 orang yang keluar terus turun hujan lebat. Kemudian mereka masuk berlindung di dalam gua. Kemudian gua tersebut tertutup oleh batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan ketiga-tiganya memikirkan solusi atau jalan keluar, sehingga mereka mengatakan, wallahi ya jamaah, siapa di antara kalian kita ini yang punya kebaikan, pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, coba diingat-ingat, barangkali bisa memberi jalan kepada kita supaya kita bisa keluar dari apa yang kita alami ini.
Sehingga seorang di antara mereka teringat dan terbesit bahwasanya dulu saya punya orang tua, dua orang tua yang sudah tua, dan saya punya keluarga, punya istri dan punya anak. Jadi kalau pagi saya pergi mengembala, pulang bawa susu, kemudian saya beri minum kepada kedua orang tua saya, kemudian anak dan keluarga saya. Itu saya lakukan berulang-ulang dan terus menerus. Jadi sampai saya datang, kedua orang tua saya ini yang sudah tua, saya dapati sudah tertidur. Sudah tertidur, sementara anak-anak ingin semuanya merengek-rengek dan meminta untuk minum susu. Padahal dia dapat jatah setelah kedua orang tua saya. Namun saya tidak bangunkan kedua orang tua saya karena saya tidak mau mengganggu. Mungkin orang tua saya lagi tidur nyenyak, lagi istirahat dan sebagainya. Saya tidak bangunkan. Nanti saja kalau bangun, saya akan beri minum susu. Dan itu dia lakukan sampai bangun, dia beri minum susu, terus diberikan kepada anak, istri dan sebagainya. Dia mengatakan bahwasanya kalau saya ini tidak tidur karena takut menghormati orang tua, sayang kepada orang tua, ya Allah, kalau saya ini lakukan karena perintahmu, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka berikanlah solusi supaya kami bisa keluar dari apa yang kami alami. Maka pintu itu pun terbuka, batu besar ini terbuka sedikit sehingga bisa melihat langit yang ada di luar. Ini bertawasul kepada amal perbuatan. Jadi bertawasul kepada amal perbuatan. Jadi amal perbuatan adalah yang dilakukan oleh manusia. Kalau saja bertawasul kepada amal perbuatan itu boleh, seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim ini, juga disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat adalah amal perbuatan manusia. Maka bertawasul kepada manusia min babil aula. Bertawasul kepada manusia lebih utama daripada bertawasul kepada amal perbuatan. Siapa yang paling mulia, amal atau manusia? Itu bittifaq manusia yang lebih mulia. Kalau saja amal boleh bertawasul, baik kepada amal perbuatan, salat, haji dan sebagainya, boleh. Dalam Al-Quran, Bukhari Muslim, dalam Al-Quran disebutkan, maka bertawasul kepada manusia min babil aula. Itu lebih utama, karena manusia lebih mulia daripada amal perbuatan. Pada وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخذ الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال فخرج عنهم ثلثين. Kemudian jadi seorang pemuda yang jatuh cinta kepada sepupunya, jadi keluarga, anak, paman dan sebagainya yang bisa dikawini. Dia bilang, wallahi saya tahu kamu cintai saya, tetapi biasanya ini tidak bisa kecuali kau memberi 100 dirham. Adat kita seperti itu. Maka pemuda ini pun berusaha bekerja untuk mencari uang 100 dinar, memberikan kepada laki-laki perempuan yang dicintainya ini. Setelah
bekerja keluar keringatnya mengumpulkan uang 100 dinar, dia pun berikan kepada perempuan anak pamannya ini yang dicintainya. Kemudian tak kala ingin melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan perempuan ini, dia mengatakan, ya rajul ittaqillah. Itu. Jadi ittaqillah wa la tafudal khatam illa bihaqqi. Sehingga laki-laki ini meskipun hanya berduaan, tidak ada yang menyaksikan, tetapi di dalam hatinya ada takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan perempuan tersebut. Dia tinggalkan perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dia tinggalkan bukan karena apa? Karena lillahi. Karena tidak ada yang menyaksikan mereka berdua. Sehingga, ya Allah, kalau saya ini lakukan karena kamu, takut kepadamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari masalah atau musibah yang kami alami ini. Maka terbuka pula batu besar tersebut. Namun belum bisa keluar. Jadi masing-masing bertawasul kepada amal perbuatannya dan dikabulkan. Jadi coba bayangkan saja, yang pertama bertawasul kepada amal kepada kedua orang tua, yang kedua bertawasul kepada amal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi amal ini menjadi wasilah, menjadi sebab. Jadi amal inilah merupakan sebab untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Coba bayangkan batu besar, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Tapi bertawasul kepada amal perbuatan ini, amal ini merupakan sebab supaya Allah yang menggerakkan, menggeserkan batu ini. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul ini bukan menyembah batu tersebut, bukan menyembah amal perbuatan, tetapi amal ini merupakan sebab. Sebab supaya Allah Subhanahu wa taala menggeser batu besar ini supaya kita bisa keluar. Itu falsafah tawasul. Jadi mereka tidak menyembah amal perbuatannya, tidak menyembah apa yang dia lakukan, tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadikan amal ini itu sebagai perantara saja. Itu sebagai perantara supaya Allah mengabulkan keinginannya, yaitu untuk keluar dari gua tersebut. Jadi baik amal perbuatan maupun orang yang sudah meninggal, semuanya wasilah supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذه فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها فقال استهزئ بي قال فقلت ما استهزأ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. Jadi yang ketiga ini adalah seorang yang mengambil pekerja terus dia pekerjakan itu. Kemudian dia memberikan upah dari kerjanya itu faratin minadurra, jadi seikat atau sebidang durra, jagung. Namun dia melihat gajinya itu sedikit, sehingga dia tinggalkan pergi. Sudah lama dia ingat dulu ada upah saya pada orang tersebut. Akhirnya dia kembali kepada orang ini, ya Maulana, dulu saya pernah bekerja, mana upah saya itu?
saya butuh sekarang. Kau ikut saya pergi sana dan lihat. Setelah dia ke sana, semua kambing-kambing ini beserta yang menjaganya itu milik Anda. Itulah gaji Anda. Ya namanya orang cari kerja di keadaan seperti itu, atas tahzi'u. Kamu ini menghina saya atau wala'i? Itu. Jadi kamu ini mempermainkan saya atau ini? Saya serius. Bahwa semua sapi ini itu punya Anda. Karena dulu gajimu itu sedikit, itu saya jual dan saya beri sapi, berkembang dan banyak. Semua yang Anda lihat ini punya Anda semua. Karena tidak ada perjanjian antara kamu dengan saya bahwa kita akan bagi dua. Itu. Saya hanya menjaga gaji Anda supaya tidak hilang. Saya belikan sapi dan itu berkembang dan sebagainya. Silakan diambil. Silakan diambil ya. Coba bayangkan saja kalau kita seperti itu, tak usah dibilang-bilang. Minimal gajimu dulu itu saya berikan sapi, kau bisa ambil satu sapi saja. Itu pun sudah untung. Tetapi karena lillahi ta'ala, dia tidak terbiasa berbohong, dia dari awal niatnya untuk menyelamatkan gajinya ini, dia antara perbuatan dengan niatnya, huwa tidak ada yang meleset. Itu semua gaji Anda. Saya hanya menjaga saja supaya gaji Anda tidak hilang. Sehingga bila ya Allah, kalau hal ini saya lakukan karena kamu, saya bisa saja korupsi, bisa saja mengatakan itu cuma 2 saja, kau sapi saja. Tapi ini semua saya lakukan karena Engkau ya Allah. Saya tidak berani berdusta. Kalau saya lakukan karena mendapatkan ridamu untuk jujur seperti yang Engkau kehendaki Allah, maka keluarkanlah kami dari masalah yang kami hadapi sekarang ini. Dan akhirnya mereka semuanya bisa keluar dan pintu terbuka. Jadi di sini Nabi SAW ingin mengajarkan falsafah tawassul. Bahwa falsafah tawassul ini adalah al-akhsu bil asbab, yang merupakan sunnatul kaun. Sunnatul kaun. Jadi kalau Anda lapar silakan makan. Itu. Anda mau lulus silakan belajar. Anda mau kaya silakan berusaha. Itu semua sebab akibat. Anda mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, silakan dekatkan diri kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan melakukan hal-hal yang Allah ridai. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengabulkan keinginan Anda, silakan Anda melakukan hal-hal yang Allah ridai dan bertawassul, jadikan itu sebab supaya keinginan Anda tercapai. Itu semua falsafah tawassul. Jadi tawassul ini adalah sebab perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengabulkan keinginan kita. Namun Allah sendiri yang mengabulkannya atau tidak. Tidak lebih dari itu. وفي ذلك الحديث دلائل دلائل على وقوع الكرامة في الأمم السابقة. Jadi ini menunjukkan hadis tentang karamah di umat-umat yang sebelumnya. Jadi umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad dan sampai hari kiamat itu karamah ada dan terjadi, dan itu ada dalam kamus Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita berhenti sampai di sini dan kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaAllah.